Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang Bapak Ibu peserta MSTC, webinar MSTC. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari ini dalam rangka membahas topik-topik tentang pengadaan barang dan jasa yang eh, saat ini lagi ngetren adalah TKDN, dan ini yang kali ini akan kita bahas adalah mengenai perhitungan TKDN untuk jasa lainnya dan jasa konsultan. Biasanya kita sibuk pada TKDN jasa konstruksi ya. Kali ini kita coba mengupas seperti apa perhitungan TKDN untuk jasa lainnya dan jasa konsultan. Dan telah hadir narasumber kita Mas Tommy Darlinanto, Jakung selamat siang. PPBJ dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan bersama saya Wahyu Broto Sadrotomo selaku moderator. Saya dari CFPBJ Lampung Selatan. Dan marilah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara webinar pada siang hari ini, malah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Muji Santosa selaku pengelola MSTC dan juga Profesor Yus Isnaini yang telah memberikan kesempatan sekali lagi pada saya untuk memoderatori acara webinar pada siang kali ini. Dan seperti biasa, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan, nanti kira-kira sampai jam 15 kurang 13 menit nih, karena udah lebih 2 menit. Nanti sehabis itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Ini materinya kalau ngelihat di slide-nya ini banyak benar ini, tapi yang menarik bagi saya yang paling terakhir itu. Ya perpuklis ya. Nah, oke, kepada Mas Tommy, layar dan waktu dipersilahkan. Terima kasih Mas Tomo ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muji yang saat ini sedang dalam perjalanan dan Prof. Isna ini juga perjalanan ini kayaknya. Bapak Ibu semuanya tadi yang ada di room Zoom ini, mohon izin saya sharekan Mas Tomo. Ya, silakan. Baik, perkenalkan, saya Tommy Darlinanto, Bapak Ibu semua. Saya dari tadi sudah disebutkan ya, dari bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, saya tuh tinggal di Gunung Kidul itu kira-kira ya 1 jam perjalanan kalau dari Jogja ya. Kalau Bapak Ibu nanti turun di Bandara Nyia, Jakarta Internasional di Kulon Progo itu ya sekitar 2 jam perjalanan kalau dari sana. Siang hingga sore ini saya mohon izin menyampaikan terkait dengan perhitungan TKDN jasa lainnya dan jasa konsultan. Ya memang sudah sering banyak dibahas ya terkait dengan TKDN untuk jasa konstruksi dan ini jasa lainnya itu dan jasa konsultasi memang hanya sedikit-sedikit yang dibahas. Mungkin karena saya melihat di konstruksi hukumnya terkait dengan TKDN ini untuk jasa lainnya dan jasa konsultan itu memang tidak diberikan preferensi ya untuk di MDP yang sekarang ya, udah dokumen pemilihan, sehingga mungkin tidak terlalu banyak diulas. Tetapi mungkin slide saya tadi disampaikan Mas Tomo terlalu banyak ya, nanti akan saya skip ya. Oke, baik, ini backgroundnya salah satu objek wisata di Gunung Kidul di Embung Langgran di Patok ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini saya perkenalkan diri dulu, saya Tommy Darlinanto, kemudian saya lahir di Gunung Kidul 1 April 1981, kemudian saya pendidikan S1 dan S2-nya hukum di Atma Jaya, Yogyakarta. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, saya sebelum jadi ASN itu pernah bekerja di kantor notaris Vincenzo Hendry di Surakarta, kemudian pindah ke Bank NISP, yang sekarang menjadi OCBC, dan
pindah lagi di Bank BI yang sekarang Maybank, itu sempat menjadi legal officer di sana. Kemudian 2009 saya pindah di ASN di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Itu mungkin dinas terpanjang se-Indonesia itu. Kemudian 2019 saya pindah di Sekretariat Daerah sebagai Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa. Saat ini saya sebagai fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda, Bapak Ibu. Kemudian sempat menjadi PLT Kabag di bagian pengadaan barang jasa karena Pak Kabag saya pensiun. Terus saat ini saya aktif di organisasi di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Kalau untuk di Yogyakarta saya sebagai wakil ketua, kemudian pengurus IAPI Yogyakarta, kemudian ini beberapa medsos saya, kemudian ada nomor handphone saya, Bapak Ibu apabila nanti ada yang perlu didiskusikan lagi silahkan di 081227 3580008. Ini fotonya saya ambil waktu Pak Muji dan Prof. Muklis sempat ke Gunung Kidul ya. Wedangan di apa? Bakmi, kalau terkenalnya di Gunung Kidul itu ada bakmi Jawa gitu. Bapak monggo nanti kalau mau main ke Gunung Kidul ya. Terus kalau untuk pengalaman PBJ, saya lulus diklat PBJ tahun 2011, kemudian tadi sudah saya sampaikan di organisasi, kemudian di kami ini ada 144 desa yang harus kami dampingi ya. Kemarin sempat menjadi tim penyusun peraturan Bupati dan Juknisnya tentang pengadaan barang jasa di desa. Nah, ini dasar hukum ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang TKDN ini rohnya yang awal mulanya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya di Undang-Undang Nomor 6 juga sudah ditegaskan terkait dengan pengadaan yang mengarah pada produk dalam negeri. Kemudian di Perpres kita, Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa yang dirubah menjadi Perpres 12 2021. Kemudian secara khusus ini nanti kita akan membahas terkait dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 tahun 2011 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri. Nah, kalau di proses pemilihan kita menggunakan juga Peraturan LKPN Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pemilihan penyedia. Nah, kalau di Undang-Undang Perindustrian ini saya skip aja ya Bapak-Bapak, Bapak Ibu. Intinya di Undang-Undang ini adalah bahwa ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri ini diatur oleh tadi ya peraturan menteri di masing-masing lingkup bidangnya. Kalau yang di proses pengadaan barang jasa ini nanti kita menggunakan Permen Perin tadi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, kewajiban mengalokasikan paling sedikit 40%. Saya next saja ya. Nah, seperti pengadaan barang ya. Kalau untuk pengadaan jasa konsultansi bagi konstruksi maupun non konstruksi maupun jasa lainnya, ini yang pertama kita adalah mengidentifikasi kebutuhannya dulu, kebutuhannya seperti apa, kemudian memunculkan spek teknis yang dituangkan di dalam KAK ya kalau untuk jasa konsultan maupun jasa lainnya di spesifikasi teknis. Kemudian nanti setelah kita identifikasi terkait dengan kebutuhan personil maupun barang-barang material yang akan dibutuhkan, itu kita juga melakukan pengecekan di Kemenperin ya, TKDN-nya. Ini ada ketentuannya, kemudian kalau itu ditemukan ada TKDN dan BMP minimal 40%, dan TKDN-nya itu lebih dari TKDN di bawah 40%, maka itu wajib
kemudian TKDN di 25%, dan PDN itu wajib. Kemudian yang terakhir adalah kita menggunakan produk impor. Nah, kalau di pengadaan barang jasa ini ada beberapa regulasi yang harus kita perhatikan, mulai dari Perpres, Perlem, kemudian tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang katalog ya, terus terkait dengan perencanaan juga sudah melibatkan atau mengidentifikasi TKDN yang ada di dalam paket-paket pengadaan tadi. Saya saja. Nah, sebenarnya kalau kita melihat definisi jasa ya, ini disebutkan di dalam Permen Perin ya. Jasa adalah layanan pekerjaan yang mencakup jasa konstruksi, termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan penggunaan anggaran serta proses pelaksanaan diawasi oleh di Permen Perin. Kemudian di Perpres, jasa lainnya ini adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini di Perpres pasal 1 angka 32. Kemudian ini tadi di Permen Perin 16/2011 ya, terkait dengan tata cara perhitungan TKDN. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau skillware dalam suatu sistem tata kelola yang telah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan, dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang. Nah, kalau untuk TKDN jasa sendiri, Bapak Ibu, dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap jasa keseluruhan. Harga jasa keseluruhan merupakan biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya tenaga kerja, alat kerja atau fasilitas kerja, biaya jasa umum, tidak termasuk keuntungan, overhead, dan pajak keluaran, untuk menghasilkan jasa yang dihitung sampai di lokasi pekerjaan atau onsite. Kemudian TKDN jasa dihitung pada setiap kegiatan penyediaan jasa. Selanjutnya kriteria komponen dalam negeri ini untuk bahan material langsung yang digunakan untuk membantu proses pengerjaan jasa berdasarkan negara asal barang country of origin. Nah, ini kalau kita lihat bahan material atau barangnya yang akan digunakan itu kita masuk ke websitenya Kemenperin. Kemudian untuk alat kerja, fasilitas kerja berdasarkan pendidikan dan negara asal, nanti kita akan bahas itu. Kemudian untuk tenaga kerjanya berdasarkan kewarganegaraan. Kemudian di pasal 10 Permen Perin 16/2011, perhitungan TKDN jasa dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinilai nihil. Format rekapitulasi perhitungan TKDN jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 Peraturan Menteri. Kemudian tata cara penghitungan TKDN jasa tercantum di lampiran 6, nanti kita akan bahas sampai ke sana. Nah, kalau untuk rumusnya TKDN jasa, HEA jasa ini 1/1 tambah KP jasa kali HP jasa. KP jasa ini koefisien preferensi jasa yang diperoleh dari TKDN jasa dikali preferensi tertinggi jasa. Kemudian HP jasa adalah harga penawaran jasa preferensi bagi perusahaan kontraktor nasional dan perusahaan kontraktor asing. Kemudian untuk perhitungan HPS jasa lainnya ini komponen biayanya tadi ya sudah kita singgung di awal tadi, mungkin ada tambahan transportasi nih dan biaya-biaya lainnya berdasarkan jasa lainnya tadi. Ini di Perlem ya Bapak Ibu, ada terkait dengan evaluasi harga jasa lainnya ini untuk metode evaluasi sistem nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawaran dengan harga penawaran harga. Ini kemudian di MDP pasca kualifikasi jasa lainnya, ini ada ketentuan pemberdayaan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia di angka 6.1, peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material atau bahan produksi dalam negeri dan
Tenaga Kerja Indonesia. Ya. Kemudian ini rumusnya tadi. Terus untuk jasa konsultasi non konstruksi ini menurut pasal 1 angka 31 disebutkan bahwa jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Kemudian jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Ini untuk definisinya antara Permen Per 16 dengan Perpres sama ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau untuk perhitungan HPS jasa konsultasi non konstruksi, kita mengenal ada 3 bentuk perhitungan. Yang pertama metode perhitungan berbasis biaya, cost based rate, kemudian metode perhitungan berbasis pasar, market based rate, dan metode perhitungan berbasis keahlian. Kalau berbasis biaya ini ada biaya langsung personil dan biaya langsung non personil yang biasa kita di daerah melakukan ini. Kemudian kalau yang metode perhitungan berbasis pasar dilakukan dibandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan ataupun output dengan tarif harga yang berlaku di pasar. Kalau perhitungan berbasis keahlian dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian, reputasi, hak eksklusif yang disediakan di jasa konsultan tersebut. Selanjutnya untuk penilaian jasa konsultan non konstruksi ya, kalau yang dinilai di proses evaluasi oleh teman-teman Pokja maupun pejabat pengadaan ini ada mulai dari unsur pengalaman dan usahanya maupun perorangan, kemudian ada proposal teknisnya dan kualifikasi tenaga ahli. Nah, ini di MDP seleksi jasa konsultasi non konstruksi badan usaha. Ini ada di angka 7 pendaya gunaan tenaga ahli dan produksi dalam negeri. Sama ya, 7.1 peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan tenaga ahli dalam negeri dalam proses penawaran. Nah, ini hal lain terkait dengan produksi dalam negeri. Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah negara Indonesia kecuali dilakukan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan batasan kompetensi. Kemudian untuk yang evaluasi harga jasa konsultansi jenis kontraknya lamsam, jadi seperti ini Bapak Ibu. Evaluasi harga untuk jenis kontrak lamsam, Pokja Pemilihan memeriksa harga penawaran berdasarkan surat penawaran harga. Ini saya sebutkan aja. Intinya ada ini evaluasi harga jasa kontrak waktu penugasan, kemudian ada evaluasi harga jasa konsultasi kontrak payung. Nah, kemudian kalau untuk jasa konsultasi konstruksi ini layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Jadi sama juga di jasa konstruksi konsultasi konstruksi ini ya, serta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan tenaga ahli dalam negeri. Nah, kita masuk ya Bapak Ibu semuanya ke tata cara perhitungan TKDN-nya. Nah, yang masih kita gunakan sampai saat ini adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 M/IND /2/2011. Ini tentang ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN. Nah, jadi amanatnya ini di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 ini tentang pemberdayaan industri yang aturannya ternyata setelah perhitungan ini ada, ini memang mencantumkan bahwa pasal 69 ini ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN sebagaimana pasal 67 dan besaran nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 diatur oleh peraturan menteri ya, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Ini amanatnya ya, dan karena sampai saat ini belum ada regulasi lain, maka masih menggunakan yang Permen Per 16 2011 tadi. Ya, kalau dari peraturan tata cara penghitungan TKDN ini ada macam-macam Bapak Ibu. Ini kalau yang di peraturan perindustrian yang akan kita bahas ini adalah cost base ya, berdasarkan harga biaya. Kemudian ada terkait dengan PLTS ini di Permen 4 2011. Kemudian untuk produk telepon seluler dan seterusnya ini ada di
2029-2011. Dan ini hanya beberapa yang menjadi isu kita saat ini. Yang kita gunakan adalah masih menggunakan Permen nomor 16 tahun 2011. Nah, kalau dari sistematika Permen-nya, Bapak Ibu, ini saya melihat ada 8 bab ya, kemudian ada 18 pasal, kemudian ada lampiran 1 sampai lampiran 12. Di bab 1 ada ketentuan hukum, kemudian ada bab 2 tingkat komponen dalam negerinya, kemudian untuk barang yang diatur di pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian bab 3 ini tingkat komponen dalam negeri jasa yang akan kita bahas nanti ya, dan tingkat komponen dalam negeri gabungan barang dan jasa di pasal 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri bab 6, bab 7, bab 8 terkait dengan tata cara yang lain. Selanjutnya, ya, kalau untuk TKDN di perhitungan TKDN di Permen ini berdasarkan berbasis biaya ya, persentase TKDN barang ini biaya produksi komponen dalam negeri per biaya produksi total kali 100%. TKDN jasa, biaya jasa dalam negeri bagi per biaya jasa total kali 100%, kemudian TKDN gabungan ini biaya barang komponen dalam negeri plus biaya jasa dalam negeri dibagi biaya barang dan jasa total kali 100%. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk penghitungan TKDN jasa ini, TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya jasa komponen dalam negeri pada jasa terhadap keseluruhan biaya jasa komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga ahli, alat kerja, kemudian termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Kemudian untuk TKDN jasa ini dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan. Biaya yang dikeluarkan inilah biaya tenaga kerja, biaya kerja fasilitas kerja, dan biaya jasa umum, tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan, company overhead, dan pajak keluaran. Nah, TKDN jasa dihitung pada setiap kegiatan penyediaan jasa. Hitungan TKDN dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Lampiran 5 format rekapitulasi perhitungan TKDN jasa, lampiran 6 tata cara perhitungan TKDN jasa. Ini kalau yang hanya jasanya saja, tapi kalau ada distribusi bahan material maka menggunakan format yang perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa ya. Nah, kalau TKDN jasa tadi dihitung berdasarkan perhitungan sendiri, sedangkan untuk penyedia jasa dan atau penyedia gabungan barang dan jasa dapat melakukan perhitungan sendiri nilai TKDN jasa dan atau nilai TKDN gabungan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan tata cara perhitungan nilai TKDN dan nilai pembuat manfaat perusahaan di pasal 69 untuk satu kegiatan pelaksanaan tender. Ini rumus perhitungan TKDN jasa tadi sudah sebelum ya. Terus kalau di Permen itu ada format rekapitulasi. Nantinya kalau jasa hanya ini uraian 1, 2, 3, 4. Ini ada manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja, fasilitas kerja, konstruksi, dan fabrikasi. Yang keempat, jasa umum. Biaya komponen dalam negeri adalah biaya manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja, fasilitas kerja, konstruksi, dan fabrikasi, dan jasa lainnya dari dalam biaya komponen luar negeri atau KLN adalah biaya manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja atau fasilitas kerja konstruksi dan fabrikasi, dan jasa lainnya dari luar negeri. Kemudian, ya ini tadi kan ada 4 ya lingkup perhitungan TKDN jasa. Nanti kita akan bahas satu-satu di lembar kerja perhitungannya. Kemudian kalau dari kriteria dan persyaratan yang dimaksud dengan biaya manajemen dan proyek dan perekayasaan ini dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi manajemen dan perekayasaan yang mendukung langsung kegiatan pemesanan atau job order, lelang atau kontrak, misalnya gaji menpro, site manager, engineer, dan sebagainya, atau jabatan kualifikasi
Kemudian ada kewarganegaraan, ada jumlah, durasi kerja, harga per satuan upah nanti ini komponennya. Kemudian ada biaya alat kerja atau fasilitas kerja. Ini dinilai berdasarkan penyusutan alat kerja, fasilitas kerja yang dimiliki seperti laptop, hand tool, hand drill, connection, tester, dan biaya sewa untuk alat kerja, fasilitas kerja yang disewa, misalkan ada sertifikat atau bukti kepemilikan, kemudian nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, durasi pemakaian, dan biaya depresiasi atau biaya sewa. Kemudian untuk biaya konstruksi atau fabrikasi ini dinilai berdasarkan biaya untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja dan merupakan fungsi langsung pada suatu pekerjaan, misalkan gaji teknisi, perawatan dan sebagainya. Kemudian ada rinciannya ini, jabatannya, kualifikasi, kewarganegaraan, jumlahnya, kemudian durasi kerja dan upah per bulannya. Kemudian kalau biaya jasa umum ini dilihat berdasarkan jasa-jasa yang dikeluarkan untuk pengurusan atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa, misalnya biaya listrik, biaya asuransi, dan sebagainya. Dalamnya ada spesifikasi atau kualifikasi, kemudian jumlah dan harga satuannya. Kalau untuk dokumen yang pendukung untuk TKDN jasa ini, pertama adalah profil perusahaan, dan penilaian sendiri TKDN jasa yang dinilai, struktur organisasi perusahaan, foto, gambar, layanan jasa, alat kerja, fasilitas kerja, kemudian tenaga kerja yang terlibat dalam proses layanan jasa, level operator sampai dengan manajer, salinan slip gaji, surat pernyataan gaji dengan tanda tangan pejabat berwenang, dan salinan KTP paspor. Kemudian untuk mesin, alat kerja, fasilitas kerja, yaitu faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan, beserta perhitungan penyusutannya, dan akta pembelian perusahaan pemilik mesin atau alat kerja. Kemudian untuk bahan habis pakai, consumable material, itu faktur, PO, pembelian, dan bill sertifikat atau sertifikat izin. Untuk jasa umum, yaitu faktur, PO, kwitansi, faktur pembayaran, register pajak, pemberitahuan impor barang, akta pembelian, dan lain-lain. Kemudian kalau untuk penilaian alat kerja, ini menggunakan sama seperti misalkan dibuat dalam negeri, dimiliki dalam negeri, itu KDN-nya 100, kemudian dibuat dalam negeri, dimiliki luar negeri, itu KDN-nya 75, kemudian dibuat di dalam negeri, dimiliki di dalam negeri plus luar negeri, ini 75% ditambah 25% kali proporsi saham. Kemudian kalau dibuat di luar negeri, dimiliki di dalam negeri, KDN-nya 75%. Kalau luar negeri dibuat dan dimiliki di luar negeri, KDN-nya 0%. Kemudian kalau dibuat dan dimiliki, dibuat di luar negeri, dimiliki di dalam negeri dan luar negeri, proporsi saham dalam negerinya tadi. Kemudian kalau untuk tenaga kerjanya, kalau warga negaraannya warga negara Indonesia, ini KDN-nya 100. Kalau warga negara asing, ini 0%. Kemudian penyedia jasa, ini ada perusahaan dalam negeri 100. Kalau perusahaannya di luar negeri, maka KDN-nya 0. Ya. Kemudian untuk tata cara penghitungan TKDN jasa cost base, ini untuk manajemen proyek, ini dalam negeri atau luar negeri, kemudian dihitung berdasarkan sendiri, tidak termasuk keuntungan pajak biaya langsung perusahaan. Kemudian bahan mesin juga berdasarkan negara asal, tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan, biaya total jasa, harga jasa, semakin keseluruhan biaya dan menghasilkan jasa, dihitung sampai ke lokasi pekerjaan. Nah, kalau ini contoh komponen biaya yang di Permenperi tadi, kalau untuk yang pertama ini manajemen proyek dan perekayasaan engineering, ini ada 1 tenaga kerja, kemudian 2 fasilitas kerja, 3 biaya tidak langsung overhead, kemudian yang kedua ada alat kerja, fasilitas kerja, sewa, depresiasi alat kerja, kemudian fasilitas kerja, bangunan tanah, fasilitas kerja. Yang ketiga ada konstruksi dan fabrikasi, penempatan mobilisasi dan mobilisasi, tenaga kerja, biaya tidak langsung proyek, overhead, kemudian ada jasa umum, asuransi, lisensi, dan seterusnya. Sampai kemudian biaya bahan habis pakai. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan atau penyedia barang, jasa, atau lingkup pekerjaannya. Nah, kalau di Permenperi tadi, Bapak Ibu bisa melihat ya, formulir 3.1 TKDN untuk manajemen
proyek dan perkayasaan. Formulir 3.2 TKD untuk alat kerja dan fasilitas kerja. Formulir 3.3 TKD untuk konstruksi dan aplikasi. Formulir 3.4 TKD untuk jasa umum. Formulir 3.5 rekapitulasi pemilihan TKD jasa. Nah, ini kalau yang di Permenperin seperti ini, Bapak Ibu, ini yang contoh yang sudah diisi. Ini ada penyedia, kemudian alamat, nama jasa, penggunaan barang jasa, dan nomor dokumen jasanya ini. Seperti itu. Kemudian di kebutuhan ini ada manajer proyek, kualifikasinya S1 Teknik Elektro, warga negara Singapura ini. Kemudian ini WNA semua ini ya, untuk set manager. Kemudian TKDN-nya berapa persen, kalau untuk yang tenaga kerja asing kan ditulis 0. Kemudian kalau yang tenaga kerja Indonesia ini ditulis 100. Ini jumlah bulannya, jumlahnya personelnya, kemudian durasi berapa lama dia bekerja, kemudian harga satuan upahnya. Nanti kita akan lanjutkan ke di perhitungan ya. Ini contohnya di Permenperin seperti ini. Kemudian ada biaya KDN dan KLN serta totalnya. Kemudian formulir 3.2-nya ini ada alat-alat kerja yang dibutuhkan ya. Ada laptop, handtool dan seterusnya. Ini ada dimiliki dan dibuatnya di mana, kemudian berapa lama satuan sewanya dan berapa jumlahnya. Kemudian ada biaya depresiasi sewa alat tadi. Kalau untuk peralatan, kemudian kalau untuk ini kebutuhan di formulir 3.3-nya, terus ini di formulir 3.4-nya, terus ini di formulir rekapitulasinya ini hanya jasa ya, karena tidak ada barangnya tadi, maka hanya jasa 1, 2, 3, 4. Selanjutnya format rekapitulasi perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa yang biasa kita gunakan untuk pengadaan jasa lainnya, misalkan untuk nanti kita coba yang terkait perhitungan untuk jasa kebersihan atau cleaning service nanti kita buka menggunakan ini ya. Intinya ada perbedaan di material langsung atau bahan baku dan ada peralatan di sini untuk barangnya. Jadi ada barangnya dan juga ada jasanya. Nah, ini untuk perhitungan TKDN gabungan barang jasa ini ada biaya material langsung, bahan baku yang dibutuhkan, kemudian ada biaya peralatan atau barang jadinya, kemudian ada biaya manajemen proyek, biaya alat kerja, fasilitas kerja, biaya konstruksi, dan fabrikasi, biaya jasa umum. Kemudian untuk kriteria dan persyaratan gabungan barang dan jasa ini sama ya, tadi material ini biaya material langsung ada bahan baku dinilai berdasarkan material atau bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu paket pekerjaan. Dan ini dilengkapi dengan spesifikasinya, kemudian negara asalnya, kemudian pemasoknya, kemudian jumlah pemakaian dan harga satuannya. Untuk biaya peralatan barang jadi dinilai berdasarkan suatu produk akhir yang akan diintegrasikan pada paket pekerjaan yang bersangkutan. Ini juga harus dilengkapi dengan speknya, negara asal, pemasok, satuan material, jumlah pemakaian, dan harga satuannya. Ini dokumen sama ya seperti tadi ya, ada perbedaan sedikit. Untuk gabungan barang dan jasa ini ada penilaian sendiri TKDN untuk gabungan barang dan jasa yang dinilai, kemudian struktur organisasi perusahaan, dan seterusnya. Kemudian ini kalau contohnya untuk bahan material ini, kalau di Permenperin diberikan contoh ya, bahan material langsung dan peralatan. Harga beli bahan langsung atau barang jadi, boiler, genset, pressure vessel, pump, dan mesin-mesin lainnya yang dipakai. Kemudian program cost, pengiriman, biaya masuk, pajak dalam rangka impor, bukan muat, sewa gudang, handling transportasi, asuransi, biaya penerimaan pemeriksaan, biaya proses inspeksi, biaya barang besar, royalti. Kemudian manajemen proyek sama kayak yang tadi. Kita lanjutkan. Kemudian ini contoh yang diisi ya Bapak Ibu. Kalau contohnya yang di Menperin tadi, ini ada kebutuhan kabel, ada port kabel, kemudian speknya apa, pemasoknya dari mana, kemudian nilai TKDN-nya,
Kalau nilai TKD ini kita melihat tetap di websitenya Kemenperin ya. Terus ada jumlah satuan, harga satuan, kemudian KDN KLN totalnya. Oke, kemudian ini kebutuhannya router dan seterusnya ini contohnya, kemudian personelnya, kemudian ini peralatan-peralatan, kemudian ini ada teknisi dan seterusnya untuk konstruksi. Kemudian nanti total rekapnya adalah di contoh formulir ini 4.7 ya. Ada barang, kemudian subtotal barang dan jasanya. Subtotal barang, kemudian ada jasanya. Nah, kalau untuk perhitungan jasa konsultasi non konstruksi sama ya. Perhitungan TKDN untuk jasa konsultasi non konstruksi juga menggunakan TKDN gabungan barang jasa. Kalau ini yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan pekerjaan konstruksi untuk jasa konsultasi konstruksi berdasarkan keputusan Menteri PUPR nomor 602 KPTS M 2023 tentang batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri jasa konstruksi. Ini mengatur tentang batas minimum TKDN untuk jasa konsultansi, yaitu minimal 60% ya batas minimum TKDN-nya. Ini untuk semua jasa konsultasi, mulai dari perancangan sampai dengan MK ya, ini menggunakan ini peraturan Menteri PU ini yang menjadi pedoman baik itu kementerian lembaga maupun pemerintah daerah untuk menyusun paket pekerjaan jasa konsultansi konstruksi. Kalau untuk di konsultasi non konstruksi ini tidak ada ketentuan batas minimum TKDN. Nah, untuk jasa konstruksi sama ya, tadi menggunakan POP-nya. Terus ini contohnya kalau TKDN konsultansi. Oke, ada kebutuhan-kebutuhan. Kalau yang ini bahan baku perlu atau tidak. Terus kalau ini adalah kebutuhan-kebutuhan peralatannya. Kalau misalkan Bapak Ibu menulisnya dirinci ya, untuk kebutuhan ATK misalkan butuh kertas HVS itu kita cari TKDN-nya berapa di Kemenperin, kemudian flash disk itu misalkan ada, misalkan tidak ada, berarti kan langsung ke nilainya TKDN-nya 0. Tetap Bapak Ibu melakukan pengecekan di websitenya Kemenperin. Kemudian untuk tenaga ahli ini ya, mulai dari team leader sampai tenaga subprofesionalnya. Di warga negaraannya apa yang akan menjadi kebutuhan. Kemudian kalau ada biaya-biaya sewa peralatan kantor, sewa komputer, peralatan komputer, laptop, dan seterusnya. Kalau ini ada pendukung dan biaya-biaya lainnya seperti laporan-laporan, gambar kerja, rencana anggaran biaya, ini TKDN-nya, untuk notifikasi akan dikerjakan oleh warga negara Indonesia maka 100. Kemudian untuk laporan-laporan ini karena dibuat di jasa ini maka akan penilaian TKDN-nya 100. Kemudian ini untuk jasa umumnya, misalkan ada biaya-biaya listrik, komunikasi, dan seterusnya, ini TKD-nya kan karena biaya-biaya tadi dalam negeri ya masuknya ini 100. Kemudian rekapannya, rekapan barang dan jasa. Nah, kita langsung ke perhitungannya ya, Pak Tomo ya. Saya share screen dulu. Ini saya ambil contoh untuk cleaning service. Jasa lainnya cleaning service. Oke, sebentar saya share screen. Sudah muncul, Pak? Ya. Ya, sudah. Muncul ya. Jadi ini formulirnya yang dari Kemenperin itu kemudian kita buatkan di Excel.
Nah, ini karena kebutuhan jasa cleaning service itu kan ada bahan material obat-obatan. Contohnya misalkan ini ada floor cleaner atau obat pel. Ini kita menggunakan speknya apa? Kita tuangkan speknya tadi. Kemudian kalau ini glass cleaner kita tuangkan juga speknya apa. Kemudian pemasoknya itu siapa. Kemudian negaranya asal dari mana. Nah, kalau sudah kita apa spesifikasi tadi kita sudah bisa cek di websitenya Kemenperin ya. Kebetulan ini di websitenya Kemenperin. Ini perusahaannya PT Arcelindo Lestari. Dia punya produk floor cleaner Arcel ya, floor cleaner. Kemudian dia memiliki nilai TKDN 64,01 produk ini ya. Jadi tetap Bapak Ibu melakukan pengecekan untuk per item barangnya yang menjadi kebutuhan tadi. Dan sertakan juga link maupun screenshotnya ya terkait dengan produknya tadi dibutuhkan. Terus kolom spesifikasi tadi ya, ini kalau yang urian ini merupakan urian jenis material barang yang digunakan dalam penilaian TKDN gabungan. Kemudian speknya tadi merupakan penjelasan spesifikasi dari material barang yang disebutkan pada kolom 2 tadi. Kemudian pemasoknya, ini pemasoknya mana, Indonesia maupun luar negeri, atau sudah bisa ditentukan tadi menggunakan produknya siapa. Kemudian berapa nilai TKDN-nya dari hasil mapping Kemenperin. Mas. Oh, belum muncul ya? Sebentar, maaf. Ya, hilang lagi. Oke. Sudah? Kelihatan? Kelihatan. Oke, ya. Ini ya, ureannya, kemudian spesifikasinya, kemudian pemasoknya, negara asal, mana, kemudian nilai TKDN yang tadi kita sudah cari di Kemenperin kita tuangkan di sini. Terus jumlah kebutuhannya floor cleaner tadi berapa, sesuai identifikasi kebutuhan, satuannya apa, kemudian nilai harganya. Nah, terus KDN ini ya, KDN ini merupakan hasil perkalian dari persen TKDN kolom 5, kemudian dengan jumlah kolom 6 dan harga satuannya. Kemudian kalau KLN ini adalah merupakan hasil perkalian dari persen TKDN kemudian kali 100% dikurangi kolom 5 dengan jumlah kolom 6 dan harga satuan kolom 8. Ya, nilai totalnya ini total merupakan jumlah dari KDN dan KLN-nya. Dan ini nilai TKDN barang prosentasenya ya. Persentase TKDN barang merupakan penjumlahan persentase TKDN barang masing-masing material atau perbandingan subtotal KDN dibagi subtotal dari total dikalikan 100. Nah, ini untuk yang form D1-nya. Kemudian kita ke form D2.
form D2 ini kita kebutuhan peralatannya apa di formulir ini. Ini ada kebutuhannya untuk pekerjaan cleaning service ini ada butuh sapu hijau, kemudian botol sprayer, duspan, floor squeeze, chemoise. Nah, ini spesifikasinya ditulis di sini. Ini menjelaskan tentang spesifikasi di kolom 2. Belum ditulis. Kemudian pemasoknya mana? Karena ini kita cari ternyata nggak ada nih yang punya TKDN ini. Sapu hijau, botol sprayer dan seterusnya, maka ini PDN tapi tidak ada nilai TKDN-nya ya. Kemudian berapa jumlahnya, satuannya, kemudian tadi sama KDN maupun KLN dikalikannya tadi. Kemudian total, kemudian TKDN barang. Dan ini kebetulan ada baju seragam itu juga sudah ada yang punya TKDN ya. Kemudian masker ada juga TKDN-nya, kemudian sarung tangan itu kita masukkan. Dan jangan lupa juga kita screenshotkan ya, atau dicari linknya tadi, di copy di sini untuk bahwa kita sudah melakukan dan sudah ada perhitungannya TKDN. Sudah ada barang tersebut memiliki nilai TKDN. Itu ya. Kemudian kita total. Total ini adalah nilai total TKDN-nya merupakan penjumlahan baris ya. Terus lanjut ke form D3. Form D3-nya ini ya kebetulan di jasa cleaning service ini tidak ada untuk manajemen proyek dan perekayasaannya. Jadi kita kosong. Kemudian di form D4-nya ini adalah alat kerja atau fasilitas kerja. Ini ada kebutuhan untuk melakukan sewa mesin poles lantai. Nah, kita identifikasi juga spesifikasi dan pemilik alat kerja tadi. Kebetulan ini pemasoknya dari Indonesia atau spesifikasinya spesifikasi apa yang dibuat dan dimiliki ya oleh perusahaan Indonesia, maka nilai TKDN-nya 100. Kemudian sewa poles lantai ini sama juga. Kemudian berapa lama, berapa jumlahnya, kemudian berapa lama satuannya, dan durasinya berapa lama, kemudian biaya sewa alat tersebut. Nah, ini kemudian nilai TKDN jasanya kita perhitungkan tadi ya, prosentasekan. Merupakan perbandingan KDN alat kerja yang digunakan terhadap subtotal dan nilai total. Ini merupakan penjumlahan TKDN jasa pada kolom 9 atau perbandingan subtotal dalam negeri terhadap subtotal nilai total. Nah, ini saya sertakan di sini Bapak-bapak, Ibu, nanti kalau misalkan mau menjadi acuan ya, dibuat di dalam negeri dan luar negeri, TKDN-nya 100% dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke formulir D5. Ini adalah apakah ada konstruksi dan fabrikasinya. Ini kebetulan ada gaji bulanan pengawas, gaji bulanan tenaga cleaner, ini warga negara Indonesia, kemudian ada manajemen fee. Kemudian yang form D6-nya ini jasa umum ya. Ini ada BPJS Kesehatan untuk pengawasnya, kemudian tenaga cleaner, kemudian ada BPJS Ketenagakerjaannya untuk pengawas dan tenaga cleaner. Ini ureannya merupakan urean pekerjaan yang disesuaikan untuk pekerjaan jasanya tadi. Ini bisa dituliskan ya spesifikasinya ataupun objek yang akan, misalkan namanya perusahaan, misalkan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ini merupakan keterangan status kepemilikan perusahaan pemasok terhadap jasa umum pada kolom 2. KDN ditentukan dari kepemilikan saham. Kebetulan ini kan BPJS milik pemerintah.
jumlahnya berapa, kemudian satuannya berapa bulan dan berapa lama. Gitu kan. Kemudian harga satuannya, terus eh, nanti kita hitung KDN KLN-nya, kemudian ini kita buat perbandingannya, terus nanti ketemu totalnya, subtotalnya. Nah, setelah form D6, kita lanjut ke eh, total rekapannya ya, rekapitulasinya. Ini kemudian tadi ada material bahan bakunya yang kita belanjakan tadi ya, mulai dari kolom 2 sampai kolom 4, subtotal kolom 9 pada lampiran form D1. Ini kebutuhannya berapa tadi totalnya. Kemudian untuk barang jadinya di form D2. Terus di total, subtotal ini ya, penjumlahan dari kolom 2, kolom 3 untuk baris 1 dan 2, kemudian KLN, dan TKDN barang jasanya ini tadi. Kemudian untuk yang jasanya kita juga perhitungkan, sehingga nilai total perolehan TKDN untuk paket pekerjaan jasa cleaning service dan kantor ini 95,77. Ini dengan TKDN gabungan per paket ini. Ini salah satu contoh TKDN terkait jasa cleaning service dan kantor. Baik, mungkin itu dulu Mas Tomo, biar nanti kita lanjutkan ke diskusi ya, karena untuk jasa lainnya ini belum banyak yang mengulas ya, rata-rata mengulasnya tentang jasa konsultasi konstruksi itu juga hampir mirip-mirip sebenarnya. Saya kembalikan ke Mas Tomo. Terima kasih. Terima kasih Mas Tommy atas paparannya, materinya. Ini di kolom chat ini banyak yang minta di-share materi ininya, Excel-nya siap. ini Mas. Siap. Ya, ya. nanti saya kirim ke Prof, please. Ya, ini belum ada pertanyaan, jadi mungkin saya yang ngawali dulu ini, Mas Tommy. Ini kan kalau perhitungan TKDN di jasa lainnya sama konsultan ini kan belum diberlakukan preferensi harga ya. Jadi ini urgensinya untuk perhitungan TKDN-nya sendiri itu sebenarnya untuk apa itu? Ketika memang nggak ada diberikan preferensi, kenapa mesti dihitung gitu Mas? Kira-kira arahnya kemana itu kebijakan seperti itu? Ya, diskusi aja. Kalau kita kembali ke Perpres ya, Perpres itu memang diberlakukan untuk preferensi itu untuk barang dari jasa ya Mas ya. Ya. Sepakat ya, kita di Perpresnya melakukan barang dari jasa. Nah, kalau kita masuk ke dalam model dokumen pemilihannya, ternyata untuk preferensi ini untuk jasa lainnya itu tidak di, maupun jasa konsultasi ini tidak diberikan preferensi ya. Tidak ada kalimat seperti tertuang yang di pengadaan barang maupun pengadaan jasa konstruksi di 1 miliar diberikan preferensi harga, itu kan tidak ada. Nah, saya coba melihat ke belakang, ini memang ada regulasi pemberian preferensi, tapi itu kan dulu di tahun 2014 ya, tapi karena kebijakan untuk pemberian preferensi ini di PP 29-nya itu diserahkan kepada LKPP untuk mengaturnya, tapi di LKPP sendiri di Perlep 12 ini sudah tidak mengatur lagi terkait detailnya untuk jasa konsultasi. Jadi kalau given-nya regulasi seperti itu. Nah, kenapa kemudian kita tetap melakukan perhitungan TKDN? Ini karena paket pekerjaan ini kita kan harus menghitungnya, walaupun tidak diberikan preferensi. Ini hal yang lainnya. Tetap perhitungan ini dilakukan supaya kita memahami bahwa paket pekerjaan ini ada nilai TKDN-nya yang diberikan. Tapi memang tidak ada preferensi diberikan untuk penawar tadi dalam proses seleksi atau proses tender jasa lainnya. Nah, jadi lebih ini ya, kebijakan untuk mendorong evaluasi lah, mendorong seberapa besar TKDN yang dibelanjakan di pekerjaan itu ya. Betul, untuk pelaporan yang sekarang itu ya, SIPD TKDN itu kan kita juga menyampaikan laporan ini ya. Berapa perhitungan kita TKDN dan targetnya nanti yang apakah targetnya sesuai dengan yang diperhitungkan oleh PPK gitu. Sehingga kita memerlukan perhitungan ini Mas.
Cuman untuk preferensi harga memang tidak. Sampai saat ini saya melihat di dokumennya jasa lainnya maupun jasa konsultasi itu tidak tidak ada preferensi untuk barangnya. Misalkan di jasa cleaning service tadi kan ada beli barang-barang nih, ya kan, di form D1-nya tadi ada material terkait dengan bahan-bahan obat-obatan gitu kan, obat-obatan pembersih maupun peralatan-peralatan kebersihannya. Tapi itu karena kebijakan kita saat ini memang tidak diberlakukan preferensi harga untuk barang-barangnya itu tadi. Ya kita mengikuti regulasi yang ada sekarang. Gitu, Mas. Jadi saya kurang tahu apakah nanti di kedepan akan diatur khusus gitu kan, terkait dengan preferensi di jasa lain yang jasa konsultasi. Kita lihat di regulasi yang nanti akan disusun. Kalau di tempatnya Mas Tommy sendiri udah pernah ini belum Mas menerapkan ini Mas perhitungan TKDN di jasa lainnya ini Mas? Oh sudah. Untuk Sudah ya, jasa lainnya itu sudah. Kemudian di jasa konsultasi juga sudah. Dilakukan oleh PPK-nya atau siapa? Ya, PPK, tapi ya tetap aja Mas, kita sebagai JF itu kan juga membantu perhitungannya. Ini saya izin share screen ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Ya. Itu dilakukan setelah ketika akan serah terima ya? Enggak, dilakukan di awal buat paketnya itu. Buat paket itu kan kita sudah minta mereka mengidentifikasi perhitungan TKDN-nya. Dengan form ini walaupun tidak ada preferensi ya, tapi tetap kita suruh mereka menghitungnya. Saya bukakan salah satu contohnya ya Mas ya. Tapi ini jasa konsultansi. Ini ada paket kemarin di kami itu ada paket biaya konsultasi, penyusunan dokumen teknis, buku fakta dan analisa materi teknis, buku rencana, rapor RDTR Pantai Selatan. Sudah kelihatan, Mas? Udah. Nanti tinggal diperbesar aja, Mas. Oke, saya bisa. Ini paketnya ada biaya konsultasi, penyusunan dokumen materi teknis, buku fakta analisis, buku rencana, album peta, rapor RDTR kawasan Pantai Selatan bagian barat Purwosari Panggang. Jadi kami itu dibetulkan pantainya itu kan banyak sekali Mas ya. Dari perbatasan Parangtritis itu sampai ke pantai yang perbatasannya Pacitan itu ya. Maka ini dibuat mereka, kemudian kita minta ini biaya langsung personilnya itu ada kebutuhan personil, tenaga kerjanya, tenaga ahlinya ya. Jadi semuanya disyaratkan warga negara Indonesia. Kemudian ada jumlahnya berapa, kemudian satuannya berapa, harganya. Kemudian tadi ya sesuai rumusnya itu kita perhitungkan. Excel tadi sampai tenaga ahlinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ahli. Mulai dari ahli perencanaan wilayah sebagai ketua tim, kemudian ahli pemetaan, ahli arsitektur, ahli hukum, ahli ekonomi pembangunan, ahli sosial budaya, ahli lingkungan, prasarana wilayah, infrastruktur. Terus ini yang formnya D5. Ada tenaga pendukungnya. Ya, ada asisten ahli, kemudian administrasi, operator komputer, operator JIS, CAD, dan surveyor. Kemudian untuk jasa umumnya ini ada
kebutuhan untuk membuat draft laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, draft raperbuk, laporan pendahuluan. Ini harusnya kepemilikan TKDN-nya 100 ya. Ini kemarin masih draft yang salah ini Mas. Ini harusnya 100 kemarin. Karena kan dibuat ya oleh konsultannya tadi. Ya. Masih ada kesalahan di sini. Harusnya 100. Terus kita total ya jasanya tadi manajemen proyek, rekayasaan, konstruksi, fabrikasi jasa umum. Karena ini tidak Kalau ada. seandainya ada biaya operasional kayak kendaraan gitu, dia masuk nggak? Misalnya Masuk sewa, di form. Ya, ada sewa tadi. masuk ya? Masuk ya Ikut di dihitung ya formulir. dia ya? Ya, di formulir terkait dengan tadi form 6 ya. Jasa umum tadi ya. Misalkan Jasa ada umum sewa ya. gitu. Terus saya ambilkan contoh lain lagi. Bentar, saya ambilkan contoh ya. Kalau pada saat ini Mas, kan ada pengajuan permohonan pemilihan lah katakanlah pengadaan langsung ya. Itu di sana udah diterapkan ini belum? Nanti bahwasanya untuk produknya itu tidak hanya sekedar tapi udah memperhitungkan terkait TKDN ini belum Mas? Kalau yang udah dialami Mas Ya, Tommy. yang PLPL pun juga sudah, apalagi yang PLPL yang minta bantuan ke kita ke pejabat pengadaannya di bagian pengadaannya. Kita tetap suruh harus Oh, nah itu kan perhitungan. nanti kan berarti kan yang produk perhitungan TKDN kan berarti oleh si penyedia kan? Oleh PPK-nya dulu. PPK memperhitungkan dulu di Oh. paket ini nilai TKDN-nya berapa tadi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan perhitungannya PPK-nya tadi ya, Mas. Yang dilayani tadi. Saya coba sampaikan lagi yang lain. Ini ya, ini ada paket biaya konsultasi penyusunan. Kelihatan Mas sudah? Ya, kelihatan. Biaya konsultasi penyusunan dokumen materi teknis buku fakta tapi beda ini. Ini pantai selatan bagian tengah. Ya. Kayaknya yang ini udah betul nih. Coba kita cek ya. Biaya langsung personilnya ini WNI ya. Terus TKD-nya Ya. 100 ya. Ini ada 8 ahli, kemudian ini ada tenaga pendukungnya ya. Mulai dari asisten ahli perencanaan wilayah sampai ke surveyor, terus ini ada draft laporan pendahuluan. Yang benar ini ya, pemilikan KDN-nya 100 ya. Draft laporan pendahuluan, draft laporan antara, karena ini kan dikerjakan oleh konsultan yang dari Indonesia tadi dan outputnya seperti ini ya. Ada draft laporan 100, laporan antara, terus dan seterusnya. Kemudian ini ada nilai total KDN KLN-nya ya. Tinggal dimasukkan di rumus tadi. Nilai gabungan barang jasa ini tadi. Manajemen proyeknya berapa, konstruksi aplikasi jasa umum. Terus saya ambil satu contoh lagi. Kebetulan ini ya. Kemudian ini Mas, untuk mengawali penerapan perhitungan TKDN kan ini kan jadi tambahan pekerjaan PR-nya si BPK nih. Nah ini kan Ya kalau betul. di sini di tempat saya ini kan jadi kerjaannya nambah ini. Jadi apa ya motivasinya untuk memulai ini kurang. Jadi kalau di sana sendiri trik-triknya gimana Mas? Jadi kan kami melakukan sosialisasi dulu nih ke teman-teman PPK, kemudian ke EPK itu kita jelaskan tentang perhitungan TKDN ini. Kebetulan waktu itu kami mengundang Cak Mustafa.
untuk terkait TKDN ini 2 hari ya. Kita undang semua PPK, baik itu wakilnya, terus kemudian kan kita juga sudah ada kewajiban menginput di SIPD TKDN itu yang apa itu jadi potretnya kabupaten kota kementerian Ya, lembaga ya. Jadi itu kita harus ya. secara periodik menyampaikan laporan itu ya. Yang Sehingga kemarin ini ya dihitung untuk ini ya pemberian dana insentif ya itu daerah. betul. Oh. Ya, Kemarin dapat itu nggak kalau Mas? Gunung Kidul? saya kayaknya dapat tapi nggak tahu berapa ya. Kemarin Ya, kemungkinan itu dapat yang ya. Ada infonya dapat. gara-gara dana itu kemudian kita ini yang di PBJ ini yang jadi kambing hitam karena nggak dapat. Oh gitu. Jadi memang Iya, disosialisasikan sejak awal kan itu target pengisian itu kan juga targetnya masing-masing OPD ya. Sehingga ya, bagaimana tim P3DN itu bergerak termasuk salah satunya adalah memacu teman-teman di OPD untuk menginput realisasi TKDN-nya itu di SIPD TKDN. Jadi memang harus ya, kerja kerja bareng-bareng ini, kerja bersama, kolaborasi ya Mas. Sehingga kalau misalkan nanti disalahkan BPBJ-nya ini ya bagaimana kemudian mendampingi teman-teman di OPD. Kalau kami sebisa mungkin kami juga melakukan tadi misalkan ada pengadaan langsung pun kami perhitungkan nih tata cara menghitungnya seperti ini kita bantu. Bukan kami yang buatkan tapi kita bantu step by step mereka mengisi formulir perhitungan TKDN tadi. Ya itu. Ya memang agak agak sedikit lambat ya akhirnya misalkan harus targetnya bulan ini tayang, ternyata ada proses-prosesnya yang mungkin butuh waktu. Kalau misalkan OPD-nya ini responnya baik ya 1, 2, 3 hari ini sudah bisa kok ngisi TKDN ini. Tapi kalau yang responnya agak lambat ya bisa semingguan lebih gitu. Kayaknya kalau target TKDN di paket ini kemudian nanti realisasinya seperti apa, kalau sudah diperhitungkan di awal eh, hanya pembiasaan menurut saya, pembiasaan ya, kemudian ini loh karena nanti ada proses-proses yang harus kita sampaikan ke pusat, maka dari proses awal mengidentifikasi perhitungan TKDN untuk paket-paket itu sudah harus ada. Jadi sebelum mereka teman-teman di pejabat pengadaan ini memproses pengadaan langsungnya, misalnya tadi, maka dia harus punya nih perhitungan TKDN-nya harus buat. Kalau belum ya kita dampingi pelan-pelan sampai mereka bisa menghitung. Sekali mereka bisa nanti untuk paket-paket yang berikutnya lancar kok di OPD bisa. Gitu. Hanya yang mungkin agak lama itu melihat atau mencari kalau ada pengadaan barangnya ya, mencari TKDN barang-barang itu yang ya. keywordnya agak sulit ya di websitenya Kemenperin itu. Karena Kemenperinnya, itu ya, memang dengan apa sensitivitas kata-kata di situ itu nggak semuanya kemudian bisa keset dengan gampang. Solusinya nanti di Google dulu site TKDN Kemenperin terus apa itu produknya yang akan dicari. ya, Memang tidak semua kita ya familiar dengan mencari di websitenya Kemenperin itu. Itu yang menjadi salah satu apa ya agak lama kita mencarinya TKDN. Tapi kalau untuk jasa saja tidak banyak apa aspek barang material yang kita gunakan. ya, Kecuali kalau pekerjaan konstruksi yang beribu-ribu jenis itemnya itu. Begitu Mas. ya. Ini ada ya dari Bu Ira juga minta file Excel-nya ini, Mas. Oke siap bisa kirimkan. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Memang materi ini memang karena belum diwajibkan ya dalam tanda petik, sehingga motivasi untuk bisa ini kayaknya juga masih kurang ini. Jadi buat apa ngitung gitu ya? Toh nggak Ya, belum kalau belum diterapkan gitu. Kalau ngitungnya tetap saya sarankan untuk semua OPD untuk melakukan Ya, perhitungan ya. mulai. Tapi kalau untuk preferensinya memang tidak diberikan berdasarkan Ya. Perlem 12 2021. Nah, untuk ini Mas, terkait sama jasa konsultan teknis ya, jasa perancangan. Kan produknya dia nanti kan berupa EE kan, EE tentang konstruksinya. Nah, itu apakah juga dia sudah
disyaratkan untuk outputnya itu mengenai perhitungan TKDN-nya Mas untuk di konstruksinya, Ya, di jadi produk untuk EE-nya konsultan. konsultan perencana ya. Karena itu nanti Ya, kan saya mengambil contoh kami itu kemarin juga ada paket yang nilainya di atas 1 miliar sehingga kan butuh preferensi kan untuk itu. Jadi kami ya. minta PPK dan konsultan perencana atau perancangnya itu sudah memperhitungkan barang material apa yang akan digunakan, kemudian nilai TKDN-nya berapa untuk material konstruksinya. Kemudian nanti juga sama perhitungannya gabungan ini ya, gabungan di pekerjaan konstruksi tadi kan outputnya juga sudah memperhitungkan material-material apa, kemudian di atas 25% TKDN-nya itu apa saja, kemudian nanti diberikan preferensi untuk material-material yang nilai TKDN-nya di atas 25% tadi. Itu Kami ada untuk paket ya, penyedianya sendiri memang sudah paham atau memang tetap kita ini ya pendampingan kalau beri pengalaman pendampingan. kami tetap ada yang konsultan itu belum paham terkait dengan perhitungannya. Jadi misalkan gini, saya tuh butuh misalkan di pekerjaan konstruksi itu butuh batako gitu ya Mas ya. Ya, Ternyata konsultan perencanaan itu ngambil batakonya itu setelah kita klik buka ternyata ada perusahaannya yang batako ini nilainya gede nih TKDN-nya 50% misalkan. Ternyata ini produksinya di Makassar sana. Ya kan kita tanya, ini kenapa kok ngambil batakonya itu yang dari perusahaan Makassar? Emang ada produknya di sini seperti semen itu kan misalkan ada semen besi, semen gerobokan. Nah kita tanya ini ada nggak produknya di sini? Terus konsultan jawab kami nggak tahu Pak produknya ada atau tidak. Tapi kami hanya mau di TKD nyari Kemenperin TKDN-nya itu ya. ada TKDN-nya Oh 50 iya. gitu. Ya. Nah, saya sampaikan Oke. kalau misalkan di sini nggak ada produknya yang ber-TKDN ya sudah apa yang ada di pasar di DIY Jateng misalkan seperti itu. Jadi tidak harus Ya. kemudian apa yang ada di Kemenperin ternyata faktanya tidak ada barangnya di sini ya jangan di spek. Ya. Jadi memang konsultan perencana masih banyak pula yang harus direview ya terkait dengan pemilihan produk item barangnya tadi. Seperti. Ini Mas Jeffrey udah rasain ini Mas Tommy. Oke, silakan Halo Mas Mas Jeffrey. Jeffrey. Siap. Yo, silahkan Mas Jeffrey. Ya. Iya. Ya intinya kalau jasa lainnya ini jasa konsultansi ini memang bukan preferensi ya, Tommy ya. Tapi kan paling nggak PPK itu sudah memperhitungkan perhitungan TKDN ya, baik di tahap perencanaan, persiapan Ya, pengadaan seperti itu. Nah, sedikit aja sih Pak Tommy, kalau misalnya nih PPK ini kan sudah melakukan wajib, artinya ya kewajiban PPK lah melakukan perhitungan TKDN. Kalau jasa lainnya ini kan ada gabungan barang dan jasa ya. ya, Nah, kalau bagaimana implementasinya di pelaksanaan kontrak, Pak Tommy? Karena kan kalau bicara di regulasi itu kan penyedia nanti wajib menyampaikan kalau dia TKDN-nya sesuai dengan yang disampaikan. Contohnya seperti itu. Apakah terkait jasa lainnya, jasa konsultansi ini juga penyedia itu pada saat pelaksanaan kontrak, misalnya pada saat mau serah terima juga wajib menyampaikan perhitungan nilai TKDN. Seperti itu, Pak Tommy. Kira-kira seperti apa, Pak? ya. Terima kasih Pak Yebri. Sama juga ya kalau misalkan tadi memang identifikasinya PPK terkait dengan tenaga ahlinya tadi. Kalau tenaga ahlinya juga Hmm. kita verifikasi juga kan apakah tenaga ahlinya itu yang ditawarkan warga negara Indonesia atau tidak. Karena sempat kemarin Pak saya di jasa branding kabupaten itu juga ada tenaga ahli luar yang disampaikan juga itu. Padahal kita mensyaratkan tenaga ahli Indonesia gitu warga negara Indonesia. Kemudian terkait dengan misalkan ada tadi ya bahan-bahan material untuk cleaning service tadi ya tetap ditanyakan terkait dengan barang-barang tadi apakah dibelanjakan sesuai dengan identifikasi PPK atau barangnya lain nih sesuai yang ditawarkan. Nah, kalau misalkan barangnya tadi di proses pemilihan kan teman-teman pokja pemilihan juga harus melakukan checking lagi tuh produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan speknya PPK belum untuk bahan materialnya tadi. Nah itu juga dilihat juga nanti pada saat pelaksanaan kontrak ya memang sesuai dengan apa yang ditawarkan. Apalagi kalau ternyata ada TKDN yang disampaikan itu berbeda, misalkan targetnya PPK itu dengan produk X gitu kan,
nilai TKDN-nya 60 gitu. Nah, ternyata pada pelaksanaan ternyata speknya sama tapi produknya berbeda dengan TKDN yang berbeda, maka ada selisih ya, ada sanksi selisih pemenuhan TKDN itu tetap berlaku menurut saya. Begitu Pak Yebri. Untuk barangnya ya tadi ya. Kemudian untuk personelnya, tenaga ahlinya ya dilihat tadi kewarganegaraannya. Kemudian untuk peralatan, misalkan ada butuh peralatan itu juga dilakukan pengecekan lagi apakah peralatan yang ditawarkan juga sudah sesuai pada saat penawaran. Prinsipnya sama seperti jasa konsultasi konstruksi ya. Tapi memang saat ini memang di jasa konsultasi konstruksi, jasa lainnya maupun jasa konsultasi non konstruksi tidak ada pemberian preferensi di Benar. Perlem 12 2021. Ya paling nggak kan di implementasi pelaksanaan kan tetap memperhitungkan Tetap TKDN perhitungan. tadi kan Pak, karena kan Ya. ada perhitungan itunya kan. Berarti dari sisi penyedia juga sebenarnya kewajiban juga ya harusnya menyampaikan terkait pemenuhan nilai TKDN-nya seperti itu ya Pak Tommy. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Yebri. Tomo. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Berarti itu di kontraknya juga sudah dituangkan ya ketentuan mengenai komitmen TKDN ya. Kalau tadi misalnya Ya, ternyata di setelah SSKK ya. ketika akan di Ya. tempatnya Mas Tommy udah diterapkan itu ya? Di SSKK kemarin kita sarankan untuk dicantumkan itu. Tapi kan sudah ada secara ansih ya, sudah ada jelas tapi perlu penambahan aja. Karena memang apabila menawarkan barang yang berbeda gitu kan, itu juga sudah ada di SSKK. Cuman kita lebih jelaskan lagi bahwa itu ada selisih sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 terkait dengan sanksi itu tadi selisih maksimal 15%. Itu kita cantumkan lagi di situ. Tapi memang apa Sudah. yang biasa sampaikan tadi mengedukasi teman-teman di OPD ya kita tetap membantu penyiapannya tadi. Ya. Nggak bisa kita lepas sendiri. Sudah pernah ini kejadian ada selisih sehingga dia kena sanksi belum? Nah ini sampai hari ini itu kami belum ada informasi sengketa terkait dengan pencapaian TKDN itu ya di OPD. Ya harapannya sih tidak ada sampai ada selisih itu. Sampai hari ini, sampai saat ini memang belum ada case ya terkait dengan perbedaan pencapaian TKDN di pelaksanaan pekerjaan. Itu ya, sudah diterapkan sampai ke tingkat pengadaan langsung juga ya? Pengadaan langsung juga. Ya. Kemudian kami juga misalkan e-katalog itu juga walaupun tidak tidak diwajibkan, tapi saya minta untuk teman-teman yang memproses e-katalog, misalnya kemarin bahan material bangunan itu ya, itu saya minta juga mengidentifikasi TKDN-nya juga. Karena nanti kan endingnya itu kan kita harus melakukan pelaporan di TKDN, SIP di TKDN itu. Jadi kita mitigasi dari awal seperti itu. Begitu. Ya. Ya memang awalnya ini agak berat ya, tapi ya karena masih pada banyak bertanya kemarin formulasinya itu seperti apa yang harus menjadi bahan untuk perhitungan, terus kriterianya gimana, itu memang masih jadi polemik lah gitu. Ya kalau kalau untuk jasa lainnya, jasa konsultan ya tergantung karakteristiknya jasa lainnya tadi ya. Misalkan ini ada jasa cleaning service contohnya ini tadi. Mungkin ada jasa lainnya yang misalkan catering gitu kan. Catering itu nanti item TKDN-nya apa? Mungkin juga berbeda-beda juga apa yang akan menjadi item barangnya di situ. Tapi tetap semuanya kan kalau untuk barang-barangnya kan kita kembali ke Kemenperin ya, websitenya Kemenperin ada tidak? Berarti kalau untuk kayak makanan itu kan lebih banyak PDN-nya ya, karena bahan-bahan makanan itu ya. Misalkan tempenya itu ternyata impor gitu ya. Jadi malah TKDN-nya malah kecil ya?
Walaupun kayaknya isinya barang semua itu. Kalau yang saat ini kita lihat ya di TKDN industri kecil itu memang makan minum snack masuknya ke sana ya. Itu maksimal Iya, 40% ya kalau yang punya TKDN untuk catering itu. Nanti teman-teman bisa iya. cek lagi di websitenya Kemenperin kan ada TKDNIK. TKDNIK itu ada Heeh. catering. Nah ini yang agak miris juga itu eh, masih di tempat saya pun juga TKDN makan minum snack itu ditulis 100. Padahal ya kasihan juga yang sudah ngurus TKDN itu cuma dapat 40 mau ngawur-ngawur itu ya paling enggak 40 lah jangan 100. Iya. Tapi Baik, kita Mas lihat Tommy. nanti pemeriksaannya Heeh. seperti apa. Oke. Ini mungkin kayaknya belum ada Bapak Ibu yang bertanya ya. Ini kayaknya apa? Sudah cukup kali ya, Bapak Ibu. Mungkin dari Mas Tommy ada closing statement mungkin. Oke. Silahkan Mas Tommy. Atau tambahan mungkin sebelum ini. Kalau tambahan sih enggak ya Mas. Nanti kalau misalkan closing statement aja ya. Ya, Saya izin share silahkan. ya. Ya ini tadi ya Bu Pelanggaran itu. Kayaknya Pak Puji sudah pernah sampai ke sini Mas. Ini waduk ya? Ya seperti waduk gitu. Bung. Nanti Oh Pak iya. Tomo yang ke sana tuh Pak. Oh siap. Nanti habis bisa cari KP Purwodadi Nanti ini Pak. Trekking iya Pak. dijemput sama yang difoto ini Pak Jeffrey. Ikut dong. Oh ya Prof silakan Prof. Ayo, Prof ini kalau ada yang Ayo. begini langsung nongol. Ayo, Langsung monggo biar. Mas Tommy. Ini TKDN-nya berapa ya Mas Tommy? Nah, ini Pak 99. ini tak terhingga ya. Karena blasteran ini kayaknya. Sulit Ini gitu. penilaian kinerjanya langsung bintang 3 ini kayaknya ya. Monggo Mas Tommy. Ya, Closing statementnya. terima kasih sekali saya diberikan kesempatan oleh Pak Puji. Oke, sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Ini kalau di Jawa namanya parian ya. Kalau di orang-orang di luar negeri nyebutnya pantun gitu kan. Sama papat jul nami lepat. Jadi kalau ada hal-hal yang saya sampaikan kurang pas atau Bapak Ibu saya maaf. Kemudian nanti misalkan Bapak Ibu masih mau diskusi silahkan saya mau buka ruang untuk diskusi silahkan WA saya ataupun apa namanya telepon silahkan kalau misalkan masih ada yang kurang jelas sehingga nanti kita bisa sharing ya karena kan ilmu PBJ ini menurut saya regulasinya berubah terus dan kita butuh banyak membaca. Kemudian nanti untuk formnya akan saya sampaikan ke Prof. Chris, mungkin bisa disampaikan di grup PBJ yang dikelola oleh teman-teman Muti Santoso Training and Instructor. Itu Bapak Ibu semuanya saya kembalikan kepada Mas Tomo. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tommy dan kawan-kawan peserta webinar MSTC. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang berkenan dan hal-hal yang mungkin tidak lancarnya jaringan dalam pelaksanaan acara ini. Saya selaku moderator mohon maaf. Selanjutnya kepada Profesor Mufir saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih senior Bang Satrio Tomo. Bang Tommy luar biasa nih diskusinya. Memang Bang Tommy, Cak Mus ini memang selalu menggali hal-hal yang ini ya, yang dalam gitu kan. Saya sangat suka sekali gitu kan. Luar biasa Bang Tommy. Kalau di Gunung Kidul itu ini ya, Bang, sudah banyak sekali ya tempat-tempat wisata baru ya. Ya, betul Pak. Yang ini terbaru itu di seperti Santorini gitu kan konsepnya. Oh. Jadi ada
bangunan-bangunan bernuansa biru putih gitu kan di pantai, di pinggir pantai. Silahkan lagi fokus. Wah, harus main ke sana nih Bang Satrotomo. Bapak Ibu mengingatkan nih untuk kegiatan kita selanjutnya di hari Senin depan 6 November terkait dengan membahas surat pesanan di e-purchasing. Nah, ini kan biasanya kan banyak, mungkin kan surat pesanan di addendum ya kan? Bagaimana? Nah, ini nanti dibahas nih dengan Mas